Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohikin Matum dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi dan pasar modal. Langsung pada pembahasan. Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. Ada dua cara dalam berinvestasi pada aset finansial. Satu, investasi secara langsung artinya dengan memiliki surat berharga seperti saham. Memiliki dapat menentukan jalannya kebijaksanaan yang juga berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimilikinya. Dua, investasi secara tidak langsung, artinya pengelolaan surat berharga diwakili oleh suatu badan atau lembaga yang mengelola investasi pada pemegang surat berharganya. Untuk dapat mungkin menghasilkan keuntungan yang memuaskan para pemegang surat berharganya, kepemilikan aset secara tidak langsung akan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar yang bertindak sebagai perantara, contohnya membeli reksadana. Tujuan investasi. Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dananya yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa datang. Secara umum, tujuan investasi memang mencari untung. Dan ketiga adalah proses investasi. Proses investasi merupakan manajemen yang paling mendasar bagi seorang investor dalam melakukan investasi. Proses manajemen investasi menurut Pak Fauzi meliputi 5 langkah sebagai berikut. 1. Menetapkan sasaran investasi. Dalam menetapkan sasaran investasi tergantung dari keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari dana yang dikeluarkan. Dan yang kedua adalah membuat kebijaksanaan investasi. Dalam membuat kebijakan investasi sesuai dengan sasaran investor, yaitu investor harus memutuskan bagaimana dana sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estate, dan sekuritas lain. Dan yang ketiga adalah memilih strategi portofolio. Dalam memiliki strategi portofolio, harus konsisten terhadap sasaran dan kebijaksanaan investasi. Strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja terbaik. Sedangkan strategi portofolio pasif adalah strategi yang mendasarkan kinerja pada strategi pasif, mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sekuritas. Dan pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal sama seperti pada umumnya, yaitu tempat pertemuannya antara penjual dan pembeli. Di pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal berupa hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Pembeli modal adalah individu atau organisasi dan lembaga lain yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan menghasilkan pendapatan melalui pasar modal. Sedangkan menjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan pengembangan usaha. Instrumen pasar modal. Beberapa sekuritas yang umumnya diperdagangkan di pasar modal antara lain saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Masing-masing sekuritas tersebut memberikan return dan risiko yang berbeda-beda. 1. Saham. Saham merupakan suatu bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham.
2. Obligasi. Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada pemilikannya. Pada saat membeli obligasi, investor sudah dapat mengetahui dengan pasti berapa pembayaran bunga yang akan diperolehnya secara periodik dan beberapa pembayaran kembali nilai per value pada saat jatuh tempo. Meskipun demikian, obligasi bukan tanpa risiko, karena bisa saja obligasi tersebut tidak terbayar kembali akibat kegagalan penerbitnya dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, investasi harus berhati-hati dalam memilih obligasi yang akan dibeli. Untuk itu, investor perlu memperhatikan peningkatan obligasi yang menunjukkan tingkat risiko dan kualitas obligasi dilihat dari kinerja perusahaan yang menerbitkannya. Dan yang ketiga adalah reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa kepemilikannya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Perusahaan reksadana akan menghimpun dana dari investor untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang berbentuk oleh manajer investasi. Dan yang keempat adalah instrumen derivatif. Instrumen derivatif merupakan sekuritas yang nilainya merupakan turunan dari suatu sekuritas lain, sehingga nilai instrumen derivatif sangat tergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan oleh patokan. Ada beberapa jenis instrumen derivatif, diantaranya bukti rate, isu, opsi, dan futures. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.